kaum bisa dikatakan homoseksual lah ya, itu yang mereka meniru adegan perjamuan terakhir. Sepertinya memang karena generasi yang tua mungkin sudah punya nilai sendiri. Kalau yang sudah pro LGBT akan terus pro, kalau yang anti akan terus anti. Kalau di Google itu biasanya kalau kita daftar sesuatu, betul. biasanya kan male female dari dulu kan bertahun-tahun kayak gitu kan. Sekarang tuh ada others atau rather not to say. Iya. Jadi bahkan pertanyaan apa ya, follow up gitu ya. Mereka boleh berjemaat atau enggak? Welcome to Ecclesias Podcast. Kembali lagi bersama saya Lovina dan rekan saya Steven. Dan kita tidak mungkin sendirian ya, Van ya. Maksudnya tidak mungkin hanya berdua. Jadi kita juga bersama dengan narasumber kita. Silakan perkenalan, Kak Melan. Halo Uters ya. Halo Uters, perkenalkan saya Evangelis Melaneno dari GKK Sidoarjo melayani di tempat ini. Oke. Hari ini kita tuh mau bahas apa sih, Van? Kita tuh mau bahas sesuatu yang akhir-akhir ini lagi rame dibicarakan nih, Kak. Dan juga ini kontroversial banget kemarin. Kita mau bahas Paris Olympic. Paris Olympic. Iya, openingnya. Oh, oke. Tapi sebelum itu mungkin waktu kita briefing tema, waktu kita bahas tentang Paris Olympic, Lovi itu kayak apa itu? Jadi mungkin menjelaskan juga ya, maksudnya sharing aja. Jadi sebenarnya Paris Olympic itu merupakan salah satu kompetisi olahraga terbesar dan tertua di dunia. Gitu. Karena dan dia cukup lengkap. Ada basket, lari, tinju, semua. Jadi benar-benar semua, makanya terbesar dan tertua gitu. Dan ternyata di openingnya ya, acara yang besar ini openingnya cukup megah, ada kontroversi gitu. Apa, Van? Iya, jadi kan itu openingnya serangkaian gitu ya, Cik dan Kak. Nah, itu ada salah satu serangkaian opening yang kontroversial karena diduga meniru perjamuan terakhir. Ngejek itu. Jadi ada sekumpulan drag queens yang menirukan perjamuan terakhir. Menurut Cece dan Kakak gimana? Itu berarti mereka ini ya, apa istilahnya kalau kemarin itu penistaan agama gitu. Iya. Kalau di Indonesia. Iya. Bahasanya di Indonesia penistaan agama. Kalau kan sebelum kita kesini kan saya sempat ngelihat juga itu di YouTube, total keseluruhan durasinya itu 4 jam. 4 jam itu lama sekali memang. Tapi sebetulnya openingnya toh itu menarik sebetulnya ya. 4 jam itu kan biasanya opening itu semua atlet diperkenalkan dari kontingen dari huruf A sampai Z biasanya ya. Terus ada Indonesia itu hanya beberapa orang, tapi yang memang berbeda bukan cuma hal yang tadi ya. Ada satu hal yang berbeda juga biasanya. Pembukaan Olimpik itu di dalam satu stadion besar, stadion bola biasanya. Lalu semua atletnya itu akan muterin keliling jalur trek lari. Stadion itu diputerin. Nah, ternyata itu kemarin itu ini di luar yang negatif yang akan kita bicarakan nanti ya. Tapi hal yang positifnya itu Paris betul-betul mereka berani untuk melakukan pembukaan Olimpik yang seperti itu. Jadi satu kota itu adalah tempat untuk mereka melakukan pembukaan. Jadi Menara Eiffel, kemudian ada jembatan yang besar, mungkin juga ada balai kota di situ kan. Kapal-kapal itu kan lewat sungai-sungai mereka ya. Jadi atlet-atlet itu lewat kapal-kapal yang mereka lewati di situ. Mereka naik di situ. Atlet-atletnya naik di situ dan kemudian kontingen dari Amerika atau Indonesia atau kemudian India dan sebagainya, mereka dalam satu kapal begitu. Beberapa kapal lah. Habis kapal ini kapalnya siapa. Jadi memang lain dari yang lain dan closingnya bagus banget. Closing dari openingnya itu. Setelah biasanya kan ada obor itu ya, obor kemudian bakar, kemudian itu seperti balon udara gitu, apinya itu naik sampai ke
langit begitu, tidak terlalu tinggi. Hanya setelah itu Menara Eiffel tuh nyala dengan begitu cantik, cantik sekali, dan ada animasi lampu-lampu yang dibikin, dan ada lagu dari Celine Dion gitu. Wah, lagunya juga lagu dalam bahasa Prancis, dan itu lagu yang sangat baik juga. Nah, ini di luar apa yang akan kita bicarakan. Dan memang salah satu kontroversinya yang tadi dibicarakan itu ya, ada drag queen, ada ya kaum bisa dikatakan homoseksual lah ya, itu yang mereka meniru adegan perjamuan terakhir. Ya, itu beberapa pihak, termasuk juga beberapa pihak gereja di berbagai negara cukup menyayangkan bahwa Prancis melakukan sebegitu jauh. Tapi memang ya namanya juga negara liberal ya, kan mereka kan liberté, égalité, fraternité begitu ya. Mereka menjunjung tinggi kebebasan, bahkan lebih bebas daripada Amerika sepertinya mereka itu. Jadi apapun yang orang mau ekspresi apapun itu mereka enggak melarang gitu. Jadi kita mau ngapain tentang siapa, bahkan tentang presidennya juga mereka biasa-biasa aja, dan mereka melindungi itu. Mereka melindungi hak-hak berekspresi dari setiap orang gitu. Kemarin sempat searching gitu ya. Jadi memang ternyata di Paris ini ada undang-undang yang melarang penggunaan simbol agama secara menonjol gitu. Jadi undang-undang ini tuh dibuat karena Paris itu menganggap supaya mereka tuh netral masalah agama gitu. Jadi bahkan memang ada sampai orang-orang yang saudara-saudara kita yang berhijab yang mau ikut di Olimpiade ini itu jadi nggak bisa berpartisipasi karena mereka berhijab gitu. Jadi cukup bertentangan. Kalau tadi kan katanya mengekspresikan agamanya, tapi yang ini kan itu kan sebenarnya pakai hijab juga bentuk ekspresi agama, tapi ternyata dilarang, dibatasi begitu. Memang agak ironi ya, tapi sepertinya undang-undang itu dikemukakan atau disahkan untuk memang menekan orang-orang Muslim. Sepertinya begitu, karena Prancis itu kan banyak imigran atau evakuasi gitu ya dari daerah konflik, terus para warga yang dari daerah konflik datang ke situ dan mereka menerima dengan tangan terbuka. Hanya mungkin kelihatannya semakin banyak pengungsi lah ya istilahnya, semakin banyak pengungsi yang menjadi warga negara, akhirnya mereka membuat undang-undang itu, kalau kita boleh curiga, adalah sebetulnya untuk menekan kaum minoritas Muslim di sana. Jadi agak ironi bahwa mereka membebaskan orang untuk berekspresi, tapi di sisi lain mereka menekan orang untuk simbol-simbol keagamaan, dan yang dimaksud pasti Muslim itu. Kalau nggak salah waktu itu pembukaannya bahkan sampai di take down ya Ci, karena sempat di take down karena banyak respon negatifnya. Iya. Dari mana? Dari Indonesia atau internasional? Yang di YouTube Olimpik itu sempat di take down, terus tapi akhirnya sekarang ada lagi. Lagi. Oke, ini informasi baru karena kemarin yang saya nonton 4 jam itu memang kemungkinan itu hasil upload ulang. Dan ada adegan-adegan yang memang di-cut gitu. Ada 2 cowok yang begini, terus tiba-tiba mereka udah gini aja. Kayak gitu. Itu sepertinya itu hasil take down, kemudian diedit sedemikian rupa, kemudian diupload ulang. Gitu. Dan ngomong-ngomong soal pembukaan Olimpik yang tadi ada 2 cowok itu, kalau kita ngomongin tentang perjamuan terakhir tadi, itu memang lukisannya Leonardo da Vinci ya. Dan mereka mencoba menirukan itu. Katanya begitu, tapi kemudian ada klarifikasi dan macam-macam. Hanya memang yang cewek yang begini ya pertama ya. Nonton nggak? Cewek yang begini baju biru itu. Kemudian di zoom out, kemudian sebetulnya itu tuh kayak mereka lagi duduk kayak gini, kayak di kursi gini. Terus ini bukan meja, ternyata ini catwalk. Buat jalan. Buat jalan model-model, kemudian modelnya jalan dan sebagainya, kemudian ya modelnya aneh-aneh ya.
Jadi Iya. ada yang cewek berpakaian cowok, cowok berpakaian cewek, eh, cowok berjenggot, berbaju Berpakaian. perempuan dan Pakai macam-macam. crop top dan segala Iya, macam dan ya. em, tentang hal ini memang kemarin juga saya lihat ada reporter yang menanyakan kepada Donald Trump tentang Olimpiade, dan dia bilang eh, itu sebuah, kalau istilahnya orang bule itu disgrace, atau suatu apa ya, suatu hal yang cukup penghinaan lah begitu, cukup memalukan. Nah, tepatnya begitu, karena mereka melakukan itu sepertinya dengan sengaja untuk menyinggung umat Kristen. Gitu. Tapi ya di samping memang Prancis sekarang sudah sangat liberal dan jauh dari Tuhan, memang mereka sudah tidak peduli. Jadi hal-hal itu sebetulnya normal di sana, hanya kemudian kesorot media internasional gitu. Jadi laki-laki berbaju perempuan dan perempuan berbaju laki-laki, kemudian laki-laki pengen deket mukanya dengan laki-laki dan seterusnya begitu, itu normal di sana, hanya kesorot media internasional. Dan penghinaan-penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan Kristen sebetulnya bukan hanya di situ ya. Iya, sudah banyak ya. Sudah banyak, sudah terlalu banyak. Bahkan kalau misalnya kita nonton bahasa Inggris, film-film berbahasa Inggris kan, orang kayaknya kata Jesus Christ itu kata umpatan. Iya, jadi umpatan sebetulnya ya. Jadi penghinaan terhadap simbol Kristen, terhadap tokoh-tokoh Kristen, terhadap agama Kristen sendiri itu sudah terlalu banyak, dan Olimpiade ini hanya salah satunya yang kemudian membuka kenyataan kepada banyak orang, kepada dunia, bahwa memang kekristenan selama ini dalam tanda kutip diobok-obok lah begitu. Dan memang respon reaksi internasional juga sepakat dengan itu gitu. By the way, ngomongin yang tadi dipotong, sebenarnya yang kakak cerita tentang yang apa tadi, yang ada cowok dan cowok berdekatan itu, Lovi nggak lihat, berarti itu versi lihat. sudah dipotong. Sudah, ya. Tapi yang perjamuan terakhir itu, yang katanya meniru perjamuan terakhir tuh kan masih ada. Dan di situ tuh apa ya? Berarti kalau yang itu dipotong, yang tadi dipotong dan yang ini nggak dipotong, mungkin mereka menganggapnya ini sesuatu yang normal gitu ya. Dan bagaimana bisa perjamuan terakhir terus kemudian diperankan dengan 18 artis transgender gitu. Berarti mereka menganggap bahwa lebih gampang menyinggung perasaan orang Kristen daripada perasaan orang-orang lain yang melihat itu ya. Jadi mereka nggak potong itu. Ya mungkin karena orang Kristen bukan cuma di Indonesia ya yang kalau ditekan diem aja gitu ya. Kayaknya di luar pun, orang-orang Barat pun kalau dihina kekristenannya, mereka memilih untuk tidak membalas. Artinya itu pun bagian dari free speech gitu ya, atau free expression gitu, freedom of expression. Jadi mereka pun punya nilai yang sama dan mereka biasa aja sudah. Gitu. Kalau setuju silahkan, kalau tidak setuju cuma ada dua pilihan, mau membantah atau mau pergi. Nah itu free speech itu seperti itu. Kalau mau membantah silahkan keluarkan argumentasi. Tapi kalau mau pergi, nggak mau membantah ya silahkan pergi. Free to go gitulah. Ya itulah kekristenan di dunia pada saat ini. Nggak di Indonesia, nggak di luar, kayak sama aja. Dan apalagi sekarang ada tamengnya ya, tamengnya dibilang seni. Iya. Atau kebebasan berekspresi, seni modern, segala macam, pendapat dan banyak lagi. Betul. Dan yang tadi ya, saya waktu ngasih gambaran pertama itu, memang 4 jam itu sebetulnya bagus ya, dan endingnya dengan begitu dramatis begitu ya, lalu Menara Eiffel animasi, dan sisipan-sisipan itulah yang terjadi gitu, baik sisipan propaganda LGBT, sisipan propaganda anti Kristen dan sebagainya, itu disisipi di segala macam seni yang mau ndak mau kita pengen nikmati kan. Tapi akhirnya yang seperti itu kita konsumsi juga gitu. Jadi kita pun dilema gitu. Kalau kita anti terhadap itu semua ya matikan TV, matikan internet, nggak nonton apa-apa lah gitu. Dan ketinggalan semua hal ketinggalan, yang bagus itu. Ya akhirnya ya
pinter-pinter kita memfilter lah. Mm. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang LGBT, Hmm. ini kan dari tadi kita bahasnya luar negeri. Jadi seolah-olah itu adalah hal yang jauh Iya. gitu ya, Van ya. Kayak, oh ya mungkin itu terjadi di luar negeri, orang luar negeri sudah terlalu bebas dan lain sebagainya, mereka menerima dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di lingkungan kita tuh ada nggak, kalau dari Steven atau dari Kak Melan? Kalau kalian punya teman yang LGBT enggak? Kalau aku sendiri di lingkungan kampus ini banyak yang bagian dari komunitas itu, bahkan secara terang-terangan bilang kalau mereka itu bisexual. Jadi Oh, bisa terang-terangan. ya suka Oke. kedua gender. Dan itu dipraktekkan atau? Eh, Seperti orang pada umumnya sih, kayak nggak mengumbar hubungan mereka, tapi juga nggak yang sembunyi-sembunyi gitu. Iya, iya, iya. Iya. Dulu kalau zaman saya kuliah S1 ya, kita beda S1-nya itu 15 tahunan kayaknya. Iya. Udah beda zaman ya, Kak. Jadi mungkin tidak sebebas sekarang. Ya, memang sebelum itu karena Amerika tahun 2015 kalau nggak salah ya, mereka oleh DPR-nya mereka mengesahkan perkawinan sesama jenis dan perlindungan terhadap hak-hak LGBT. Sebelumnya kan sudah ada ya negara-negara yang memang melegalisasikan perkawinan sesama jenis, kayak Belanda gitu. Tapi pengaruhnya sampai ke Indonesia itu kurang. Karena Belanda itu bukan negara yang punya akses besar ke seluruh dunia gitu. Tapi ketika Amerika melakukan itu, dari film-film juga sudah mulai kan masuk ke Disney, masuk ke bahkan apa kartun-kartun itu ya. Itu sudah banyak propaganda seperti itu masuk ke apa bioskop-bioskop, film-film box office itu masuk semua dan akhirnya ya sedikit banyak Indonesia jadi terpengaruh ya. Dan akhirnya zaman kuliah 15 tahun yang lalu dengan zaman kuliah hari ini berbeda. Gitu. 15 tahun yang lalu saya ada di sekitar itu ada orang-orang seperti itu, tapi mereka berusaha untuk menutup diri, menutup identitas gitu. Nah, saya sendiri ada teman yang homoseksual, laki-laki yang homoseksual dan dia enggak tahu kalau saya tahu bahwa dia homoseksual. Ya, saya tahu karena sesuatu kejadian yang saya gimana ceritanya? Pokoknya saya tahu, intinya saya tahu gitu ya. Iya. Saya tahu bahwa dia homoseksual, tapi dia tidak tahu bahwa saya sudah tahu. Oh iya. Tapi memang orangnya semi ya, saya tidak bilang sangat, tapi semi melambai. Ada waktu-waktu tertentu dia seperti itu, tapi biasanya orangnya ganteng gitu dan banyak cewek-cewek yang suka, tapi ternyata dia begitu gitu. Dan kami berteman sangat baik. Dia salah satu teman dekat saya waktu kuliah di S1 dulu, dan kami berteman dengan baik. Bahkan ketika dia kerja di luar kota, ya di salah satu kota, ketika saya main ke situ, saya tidurnya di tempat dia, bareng dia. Gitu. Nggak ada. Tapi Iya nggak maksudnya. tidak ada Maksudnya apapun. apakah tidak kan kakak tahu, meskipun dia nggak tahu, nggak ada susun jangan-jangan ini kalau aku tidur dia apa-apain. Iya gitu. Mungkin karena kami bertemannya sudah dekat sekali ya, sudah dekat saling percaya gitu. Dan dia orang yang salah satu saya andalkan waktu dulu kuliah dan dia pun respect kepada saya gitu, dan akhirnya hubungan itu terbangun dan tidak ada rasa seperti itu gitu. Dan waktu ini pun saya rasa saya juga mungkin bukan tipenya kali ya. Iya. Gitu. Bisa jadi. Jadi waktu saya dekat dengan dia, entah goncengan motor, entah lagi tidur, entah lagi ke bioskop kemanapun, kami biasa aja gitu. Dan hubungannya seperti saudara, seperti saudara gitu kami. Jadi tidak ada rasa ketakutan atau gimana. Ya memang mungkin ya kayak pikiran-pikiran nanti gimana ya, itu ada lah, tapi enggak sampai terlalu uzon gitu, enggak sampai seperti itu. Lucu juga. Nah, tapi kan
Ya kayak yang kakak bilang tadi, beda zaman sekarang kan semakin bebas gitu ya. Mm-mm. Berarti apa bisa kita simpulkan kalau semakin dinormalisasi? Ya semakin dinormalisasi ya semakin jadi normal berarti ya, semakin Iya, itu jadi normal. Bahkan di Amerika pun, kalau di Indonesia kan kita sebetulnya, kalau saya boleh jujur, karena kita minoritas dan mayoritas adalah umat Muslim yang cukup keras dia dengan hal-hal seperti itu. Jadi pergerakan LGBT justru ditekan oleh teman-teman kita yang Muslim, dan kita dalam tanda kutip menikmati itu, gitu, menikmati bahwa itu ditekan. Sekalipun ketika mereka menekan mungkin agak keterlaluan dan kita seperti apa, tapi overall kita seperti itu gitu. Nah kalau di luar negeri bahkan sudah ada gereja LGBT gitu. Dan jadi pendetanya LGBT, mereka tetap pakai Alkitab. Tapi mereka pakai Alkitab menafsirkan ulang Alkitab itu sehingga Alkitab itu mendukung LGBT. Yesus itu pro dengan LGBT karena Yesus itu kasih ya, Kasih gitu. Yesus itu kasih kepada semua orang gitu. semua orang. Kalau Yesus mengasihi semua orang, kenapa kita harus menolak LGBT? Kenapa saya tidak boleh mengasihi begitu? Nah, jadi mereka menafsirkan ulang ayat-ayat Alkitab supaya bisa sesuai dengan maunya mereka. diputar balikkan. Ya, jadi dari Amerika tadi yang kemudian lagu-lagu kita dapat dari sana. Film-film yang bagus juga dapat dari sana. Nilai-nilai juga kita dapatnya dari sana. Nilai-nilai normal terhadap LGBT, makanya tadi Stephen, sekarang orang sudah mulai terbiasa, walaupun kita masih ditekan tadi itu ya, kayak gitu. Dulu kurang normal, sekarang jadi sudah mulai berani lah, Iya. gitu. Bahkan yang muda-muda sekalipun ya. Kayaknya. Saya punya teman, dia guru, bukan guru ya, tapi dia semacam konselor lah di salah satu sekolah. Sekolahnya itu cukup besar, jadi ada beberapa konselor. Bahkan dia didatangi anak-anak sekolah, anak-anak murid gitu. Dan kasusnya itu beragam, salah satunya itu. Kasus bahwa saya mulai suka kepada sesama jenis. Gitu. Dan itu karena teman saya duluan memperlakukan itu kepada saya. Jadinya saya juga akhirnya begitu. Jadi sepertinya itu sudah normal, bahkan terutama di kota-kota besar. Nah, kita ini kan dekat dengan Surabaya ya, salah satu juga kota terbesar di Indonesia. Jadi hal yang seperti itu ya yang dulu terselubung sekarang jadi normal. Gitu. Iya, tapi aku pernah baca, kan para psikolog itu kalau mendiagnosis seseorang pakai panduan kan, namanya DSM. Nah, menurut DSM yang terbaru, DSM yang kelima itu sudah nggak dikategorikan sebagai penyakit. Secara medis itu bukan penyakit. Jadi kayak orientasi seksual itu spektrum. Makanya ada orang yang heteroseksual, homoseksual, aseksual, panseksual, biseksual dan segala macamnya itu yang banyak juga. Banyak sekali ya. Iya. Spektrum itu berarti tidak terbatas dong ya. Iya. Banyak sekali. Kalau itu sumber dari luar negeri apa dalam negeri? Kalau DSM itu dipakai semua psikolog. Dipakai Iya. bahkan di psikolog-psikolog Indonesia. Iya. Iya. Memang karena ya tadi ya normal di sana akhirnya dibakukan sebagai pembelajaran akademis, bahwa sebagai nilai-nilai akademis bahwa itu normal, dan akhirnya masuk kepada yang tadi itu ya diagnosa psikologi bahwa itu normal. Tapi lagi-lagi ya kita sebagai orang Kristen Injili lagi ya, kita tidak melihat Amerika, kita tidak melihat ilmu psikologi, kita melihatnya ke Alkitab gitu. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Nah, jadi itu tolak ukur kita. Nah, kalau misalnya kita bilang, oh makin kesini makin normal gitu. Sebetulnya di Alkitab itu ada satu kejadian yang memang itu tuh normal. Sudah normal dari Alkitab. Dari satu bisa dikatakan masyarakat yang digambarkan di Alkitab. Coba
Stephen baca Yudas pasal 1 ayat 7. Yudas 1 Yudas 1 ayat 7. 7. Saya baca ya Kak. Sama seperti Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora ya, dan kota-kota dan sekitarnya kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, Oke. telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tadi apa katanya? Percabulan Dan Mengejar- kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Jadi Iya. bukan hanya percabulan tapi juga kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Ya, itu kata Yudas pasal 1 ayat 7. Tapi kalau percabulan itu kan sesama jenis juga percabulan ya. Iya. Jadi, tapi dikomentar oleh Yudas kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Peristiwa Sodom dan Gomora ada di Kejadian 18, coba buka. Kejadian 18 ayat 20. Ini Tuhan sedang berpikir untuk melakukan sesuatu terhadap Sodom dan Gomora. Tahu ya cerita Sodom dan Gomora ya? Iya, Oke. tahu. Kejadian 18:20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Oke. Jadi Yudas mengatakan Sodom satu kota, Gomora satu kota, dan juga kota-kota di sekitarnya. Ya. Jadi kota-kota yang lain itu banyak berkeluh kesah tentang mereka, gitu. Loh kok ini sangat begini gitu? Kayak Kok batin seperti gitu ya. iya, batin mereka, dan itu Iya. kayak jadi, anggaplah kalau Sidoarjo ini kota udang gitu ya, dan itu terkenal satu Indonesia gitu. Jogja itu kota pelajar. Nah, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya itu dicap sebagai kota yang sesuatu, yang banyak orang berkeluh kesah tentang itu. Sekarang buka terakhir Kejadian 19 mulai ayat 4 dan 5. Kejadian 19, 4 dan 5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari Oke, sebelum ke situ, ini konteksnya dulu ya. Iya. Sebelum mereka tidur, mereka itu kedua utusan yang dikirim oleh Tuhan untuk memperingatkan Lot dan seisi rumahnya. Iya. Datang kan, diundang, masuk. Mereka tidur. Lalu sebelum mereka tidur, lanjut bacanya. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda dari yang sampai muda, yang tua, oke, bahkan seluruh kota, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Oke, di manakah orang-orang yang datang? Bawalah mereka keluar kepada kami, Keluarkan mereka dari rumahmu, supaya kami pakai mereka. supaya kami pakai mereka. Wah, ini Bahaya ya Kak? bahaya ini. Iya. Tapi ini kata pakai digunakan sama LAI ya. Iya. Kata pakai memang kata yang digunakan itu apa ya? Menghaluskan. Jadi penulis Alkitab mencoba menghaluskan. Tetapi sesungguhnya kata pakai yang dimaksud adalah berhubungan seksual. Gitu. Jadi ini dua utusan Tuhan. Memang malaikat, tapi mereka dalam rupa laki-laki. Semua orang laki-laki dari kota itu tanpa terkecuali mengepung kota itu, mau berhubungan seksual dengan kedua orang itu, laki-laki. Dan itu satu perilaku yang wajar di kota itu, tetapi kemudian tadi Kejadian 18 banyak keluh kesah. Iya. Jadi memang apa yang dilakukan orang-orang di kota Sodom ya seperti itu gitu. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini, kita sebutnya dosa ya. Iya. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini itu sudah ada penyimpangan seperti itu dari zaman dulu. Dari zaman Alkitab. Zaman Alkitab. Makanya namanya ya nggak tahu ya, mungkin namanya kota Sodom. Begitu. Entah dari situ atau dari mana. Ya, kayak gitu. Itu ya, iya. Jadi itu sudah ada dalam Alkitab yang seperti itu. Dan sekarang hanya pengulangannya saja. Berarti
sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang pun masih ada. Sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih ada. Bangkit lagi lah, gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau dipikir tuh benar-benar kerasa mereka tuh benar-benar mau masuk. Maksudnya benar-benar berharap kita akan menjadikan itu hal yang normal. Normal, ya. Banyak medianya gitu. Salah satu contohnya mungkin yang film Disney. Oke. Ada yang pernah nonton Minion, Despicable Oh Me? iya, Despicable Me. Iya. Tapi cara memasukkannya tuh menarik. Jadi kalau Minions ini kan kita tahu itu semua seharusnya laki-laki. Jadi nggak ada Minions yang cowok. Salah. Nggak ada Minions yang perempuan. cewek. Cewek, oke. Ada satu waktu di mana pemimpinnya yang namanya Gru itu, Oke. dia tuh entah mungkin mau lagi kampanye atau apa gitu ya. Minusnya kan banyak. Jadi mereka tuh kayak waktu Gru bilang apa, mereka sorak-sorai gitu. Gitu. Iya, betul. Tapi somehow di pojok yang seharusnya kita sebenarnya kalau nggak lihat benar-benar tuh nggak kelihatan. Tapi ada Oke. di mana ada Minion dan Minion ini tiba-tiba ciuman, tapi ciumannya tuh bukan yang ada sih sebenarnya mereka kalau Persahabatan ciuman gitu. yang lucu gitu ada kan, mau gitu. Tapi ini tuh enggak dalam konteks yang Romantis. gitu, Oke. tiba-tiba gitu. Ada juga di mana Minions ini nonton film misalnya. Kita kan pasti fokusnya ke Minions-nya, ke reaksinya, mereka tuh lucu. Jadi mereka tuh nonton di suatu layar. Nah, tapi ternyata layarnya ini menceritakan tentang romantismenya pria dan pria. Jadi mereka lagi dansa apa. Terus Minions-nya tuh kayak wah gitu. Oke, react-nya gitu. Iya, jadi halus sekali gitu Mas. Oke. Dan bayangkan kalau ini yang nonton kan pasti targetnya anak-anak. Anak-anak, betul. Dan tak rasa anak-anak maupun orang tua mau bilangin anak-anak juga tentang hal ini kayak gimana gitu. Jadi kayak seolah-olah mau ditanamkan dari kecil kalau hal ini itu normal. Iya. Sepertinya memang karena generasi yang tua mungkin sudah punya nilai sendiri. Kalau yang sudah pro LGBT akan terus pro, kalau yang anti akan terus anti. Dan kalaupun ada konversi lah dari yang pro ke anti, dari anti ke pro, mungkin akan sedikit. Jadi target pasar yang paling besar ya anak-anak sih. Betul. Dan memang miris sekali bahwa justru mereka propaganda untuk anak-anak. Anak-anak kalau di Amerika itu ya, anak-anak banyak orang-orang pro LGBT, anak-anak itu enggak boleh dikasih tahu mereka cowok, mereka cewek. Anak-anak itu harus bisa memilih sendiri. Gitu. Mereka mau jadi apa? Iya, mereka mau jadi apa gitu. Lah, gimana ini? Berarti misalnya hari ini dia bilang jadi cewek, beberapa tahun kemudian dia merasa kayaknya aku cowok, jadilah apa yang mereka mau gitu. Jadi saya gender apa itu tergantung saya mau saya gender apa hari ini. Gitu. Jadi besok mau kayak gimana lagi ya besok. Jadi ya spektrum tadi itu. Dan bukan cuma 3 ya. Kan kalau dulu kan yang konvensional kan 2, laki-laki perempuan. Terus tiba-tiba ada 3. Lah sudah spektrum itu berarti ribuan, bahkan enggak terbatas sih ya. Enggak akan terbatas. Saya banyak sih cuplikan di Instagram itu saya adalah laki-laki padahal dia perempuan. Saya adalah laki-laki yang identify as a woman gitu. But bla 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 bla. Jadi menciptakan gender baru gitu. Kalau di Google itu biasanya kalau kita daftar sesuatu, betul. Biasanya kan male female dari dulu kan bertahun-tahun kayak gitu kan. Sekarang tuh ada others atau rather not to say. Iya. Jadi bahkan astaga sampai untuk kita daftar bikin untuk email. sesuatu pun, padahal sebenarnya gender itu kayaknya nggak selalu di reveal ya dalam data-data kita kan. Iya. Tapi bahkan sampai benar-benar ada yang itu dan tujuannya kayak untuk melindungi dan lain sebagainya. Dan ini juga pernah main WA ya, ada emoticon. Iya. Ada emoticon wedding. Ada yang ada cowok-cowok. Ya. Bahkan ada emoji cowok hamil. Iya.
Ada cuy, ada. Kok di aku nggak ada ya? Atau nggak Ada lihat? ada, mungkin Ada, di skip iya, aja mungkin karena harus, itu iya. jarang diakses kan, nggak pernah ngirim orang wedding kan. Happy wedding itu kan jarang. Di emoticon yang Emang tuh biasanya kita pakai. Iya, Ah. emoticon HP. Terus kalau keluarga yang normalnya ayah, ibu, anak. Ini ayah, Ayah, anak atau ibu, Gitu. ibu. Anak, iya. Jadi memang propaganda itu apa ya, smooth sekali. Smooth. Dan target mereka, target anak-anak itu yang cukup disayangkan. Gitu, kalau orang dewasa kan sebetulnya itu pun salah, tapi kan setidaknya orang dewasa punya pemikiran yang mereka akhirnya bisa memutuskan. Nah, kalau anak-anak yang konvensional, yang orang-orang yang tradisional dilarang untuk memberikan gender kepada anak mereka, tetapi yang dari mereka justru mencoba untuk mendistorsi anak-anak ini sehingga mereka tidak bisa menentukan pilihan. Jadi itu cukup miris dan ya Malah membingungkan mereka ya. membingungkan anak-anak itu. Gitu, dan ya kalau kita lihat di Indonesia juga yang tadi kita bilang ya, temannya Steven ada, lalu dari teman saya yang konselor itu juga sudah seperti itu. Memang sekarang sudah sangat maju kita dalam hal itu. Tinggal tunggu waktu aja, mungkin jadi normal semua. Lebih progresif ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita melanjutkan ke apa ya, semacam bagaimana sih kita tuh melihat atau menyikapi saudara-saudara kita yang LGBT. Seperti teman saya tadi ya. Teman saya tuh orang Kristen, rajin pelayanan dulu ya. Sampai sekarang pun saya yakin dia masih rajin. Dan dia punya kecenderungan seperti itu. Gitu. Ini teman yang sama yang tadi. Iya, teman saya. Jadi kami dari kuliah pun saya kenal dia dari organisasi rohani di kuliah. Jadi sama-sama pengurus lah gitu. Pengurus persekutuan doa. Jadi bisa dekat, bisa kenal, dan saya tahu bahwa dia struggling dengan identitasnya dan dia tidak mencoba untuk mengejar itu, memuaskan keinginan itu. Dan dia bergumul ya. Dia bergumul untuk mematikan itu. Walaupun sama seperti kita bergumul mematikan dosa, tapi kita tetap berdosa. Gitu. Nah, itu ya banyak orang Kristen juga yang seperti itu. Nah, bahas-bahas soal orang Kristen terutama yang LGBT ini, berarti apakah mereka boleh untuk pelayanan, Kak? Waduh. Atau boleh kalau nggak ketahuan? Iya, betul. Tapi kita harus identifikasi dulu ya. Orang Kristen juga, kita semua kan manusia berdosa. Ya, kita semua manusia berdosa. Kebetulan dosa kita berbeda dengan mereka. Kebetulan dosa kita, sekalipun misalnya ya, kita melakukan percabulan dengan lawan jenis, mungkin kita masih bisa diterima kembali gitu. Masih nilai kita masih lebih baik daripada mereka. Sama-sama merah, tapi kita dapat 3, dia dapat 1 gitu. Nah, padahal sama dosanya. Padahal sama saja gitu. Tapi memang kalau pertanyaannya apakah mereka boleh pelayanan, itu jawabannya agak harus kita lihat dengan lebih luas gitu. Jadi tergantung konteksnya. Tergantung konteks, dalam artian konteksnya gini. Kita semua kan lahir dalam dosa ya. Iya. Jadi kita percaya, kita sebagai gereja Injili, kita punya teologi reform, kita percaya bahwa manusia lahir sudah mewarisi dosa Adam. Dan kita lahir pun di dalam dosa, dan sudah kita tahu bahwa pelajaran-pelajaran di katekisasi, kita lahir dengan kekurangan. Kekurangan di dalam jiwa kita, kekurangan di dalam fisik kita. Gitu. Ada yang lahir mungkin, tapi kekurangan kita itu masih dalam batas yang ditoleransi sama manusia. Ada yang lahir dengan kekurangan fisik, mungkin jantungnya agak sedikit lemah, tapi kan itu bukan desain Tuhan. Manusia diciptakan ketika didesain, diciptakan kondisinya prima. Gitu. Ya mungkin seperti
orang Superman ya, tapi bukan Superman. Pokoknya prima lah gitu. Iya. Nggak rambutnya kemudian putih. Ya, tapi ada yang kemudian jantungnya lemah, ada yang kemudian lahir itu dari lahir ya, bukan Iya. karena dia aktivitasnya. Ada yang dari lahir dia mungkin lambungnya kecil atau besar atau apa, ada yang mungkin jari kakinya kurang sedikit, kurang setengah senti, itu kan kekurangan Iya. di fisik. Begitu juga di dalam jiwa. Kita pun lahir di dalam keadaan yang jiwa kita juga berdosa dengan berbagai kelemahan. Pun sebenarnya kita sekarang ini masing-masing punya, kalau dari standar Eden ya, Iya. standar Eden kita punya kekurangan jiwa itu pasti ada. Gitu. Hanya standar manusia sekarang kita normal. Orientasi seks kita normal, tubuh jasmani kita normal, walaupun tadi ya kekurangan 1 cm atau bahkan kayak gini, misalnya jempol kaki atau telunjuk di kaki Iya. kurang setengah gitu ya, kita mungkin ya oke lah, itu sesuatu yang biasa. Sama seperti ini, kita makan makanan kita seberapapun higienis pasti ada kumannya, Iya. bakterinya gitu. Nah itu juga kita, tapi makanan yang tadi itu masih bisa kita toleransi untuk kita makan gitu. Nah orang-orang yang katanya misalnya ya itu adalah genetik gitu ya. Ada yang bilang, oh kalau orang-orang konservatif ya, orang-orang Kristen konservatif, mereka tidak mengakui bahwa itu genetika gitu. Tapi studi ilmiah ya mungkin juga terpengaruh yang tadi ya, standar-standar Iya. tadi mengatakan bahwa itu juga terpengaruh oleh genetika, bisa karena lahir. Kalaupun karena dia dari lahir membawa itu, berarti itu adalah sesuatu yang tadi itu ya, dosa yang dia bawa gitu. Ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan dari kejatuhan yang semula gitu. Yang kita juga punya, kebetulan ketidaksempurnaan kita bukan yang dia punya gitu. Nah kalau memang seperti itu terjadi, dia nggak bisa milih untuk itu. Gitu ya. Tapi, nah ini tapinya. Kalau dan ini, kalaupun dia jadi homoseksual karena lingkungan, karena terpengaruh, ya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita percaya kalau kita kumpul dengan perokok, kita kurang lebih jadi perokok. Iya. Pemabuk, kita juga jadi pemabuk. Kalaupun dia jadi homoseksual karena lingkungan, ataupun dia dari lahir seperti itu, ini tidak menyebabkan dia punya justifikasi untuk dia melakukan itu. Artinya mengaktualisasikan itu. Saya kan seperti ini sudah nggak bisa diapa-apain. Saya dari lahir begini. Di desa saya nggak ada akses TV bahkan, tapi saya bisa melambai begini. Jadi saya mau nggak mau saya beraktivitas ya memenuhi itu gitu. Nah, kalaupun seperti itu kita nggak bisa membenarkan tindakan. Potensi di dalam diri itu mungkin ada. Tetapi kemudian kalau itu diaktualkan menjadi tindakan, dosa yang ada dalam diri itu menjadi dosa yang aktual. Gitu. Sama seperti kita ya misalnya. Orientasi seks kita mungkin heteroseksual ya. Iya. Tapi kemudian ada orang yang hyperseksual gitu misalnya. Ya. Tapi kepada lawan jenis. Tapi kemudian keadaannya itu tidak membenarkan dia untuk melakukan aktivitas seksualnya itu sembarangan. Iya. Gitu. Atau misalnya tadi kita buka ya. Allah itu kasih. Ya. Jadi kita harusnya mengasihi gitu. Saya kan mengasihi pasangan saya yang sesama jenis. Gitu. Kenapa harus dilarang? Nah, persoalannya juga kalau logika semacam itu ada, ini umpama ya, ada istri orang gitu. Ya. Kemudian ada laki-laki yang jatuh cinta kepada dia dan istrinya itu juga mungkin menyambut baik. Lah kami kan saling mencintai. Iya. Gitu. Kenapa dilarang? Iya. Lah itu kan Perselingkuhan. terjadi akhirnya aktualisasi daripada perasaan dalam hatinya itu menjadikan dia melakukan tindakan dosa itu. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam gejolak batin kita tidak membenarkan ketika kita itu mengaktualkan itu, termasuk juga orang-orang LGBT. Sekalipun itu dia harus berjuang mematikan daging, mematikan diri dia itu, mematikan keinginan diri itu adalah kita bisa katakan tugas yang Tuhan berikan untuk dia matikan itu.
gitu. Jadi tidak berarti dia membenarkan hanya karena dia berbeda dengan kita gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kita doakan dia gitu ya. Dan kalau kembali ke pertanyaan, boleh pelayanan atau enggak? Nah, tapi ini sebelum sebelum ke situ ya. Pertanyaan apa ya? Follow up gitu ya. Mereka boleh berjemaat atau enggak? Oh iya, sebelum pelayanan harus ke apakah Jemaat mereka dulu. boleh jemaat? Boleh berjemaat atau enggak? Mereka datang nih, Stephen. Mhm. Misalnya namanya, nggak usah sebut nama. Nanti Yang punya nama itu tersinggung. Apa? Itu jokes tongkrongan aja. Misalnya ada teman laki-laki, Stephen, aku mau dong ke GKK Sidoarjo, mau jadi jemaat situ. Gimana? Kalau dari saya sendiri kan karena gereja itu terbuka untuk semua, Mm-mm. jadi tentu saja boleh. Tentu saja boleh ya. Tentu saja boleh ya. Oke. Kalau Vina gimana lo? Boleh. Boleh. Tapi maksudnya dalam arti yang apa ya? Takutnya tuh kalau misalnya kita bilang boleh Mm-mm. secara terbuka, orang yang bersangkutan tuh nanti mungkin ada rasa yang gimana ya? Boleh tapi jangan diumbar. Oke, bagus. Maksudnya begini. Maksudnya bukan Ah. bukan berarti berharap dia menyangkali dirinya dan Ya. tidak menerima secara utuh, bukan. Cuman eh, sepertinya kok akan lebih baik kalau itu boleh diceritakan tapi dalam tanda kutip untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar. Jadi bukan untuk kayak ya aku masuk jadi jemaat GKKA tapi aku LGBT, bukan untuk sesuatu yang Oke. kesannya dibangga-banggakan atau gimana. Iya, betul. Setuju sih, saya setuju. Yesus itu duduk makan dengan orang-orang berdosa ya. Mm-mm. Jadi bahkan orang-orang yang belum bertobat, dengan pemungut cukai, ya, dengan segala macam orang berdosa, dia datang kepada mereka dan dia bergaul dengan mereka. Hidup sehari-hari juga dia melayani mereka gitu. Tapi kita juga tetap harus punya prinsip bahwa dosa yang ada di dalam diri kita itu tidak boleh kita aktualisasikan keluar gitu. Potensi dosa yang ada dalam diri kita tidak boleh. Misalnya gini, saya orangnya sebetulnya tukang tipu, suka fitnah. Saya masuk ke gereja, lalu saya suka fitnah kemana-mana gitu. Kalau misalnya saya masuk ke gereja supaya saya dilayani, supaya saya punya kerinduan untuk fitnah-fitnah saya itu saya mau matikan, keinginan-keinginan itu saya mau matikan. Wah, itu gereja harus melayani dia. Gitu. Ya, logikanya sama ya. Orang-orang seperti itu pun gereja harus layani. Tapi ya, seperti kata Lovina, tidak boleh diumbar. Karena itu akan jadi aib dia. Mungkin kalau dia mau ceritakan kepada orang-orang rohani, hamba-hamba Tuhan, ya, atau kepada orang yang dia sangat percaya di gereja itu dalam niatan untuk mencari pertolongan atas apa yang dia punya, dan bisa jadi dia akan hidup seumur hidup dengan dalam tanda kutip penyakitnya itu, dan dia akan terus berjuang seumur hidupnya melawan itu, dan kita sebagai orang yang di sekitarnya harus ikut mendukung itu. Nah, tapi gini, kalau misalnya tiba-tiba nih di GKK Sidoarjo gitu, karena sesuatu dan lain hal ada orang yang homoseksual dan kemudian dia pengen nikah sesama jenis gitu. Nah, itu gimana? Halo lo serumi. Itu, dan dia merasa oke, karena nggak bisa di Indonesia, dia ke Amerika lah, nikah di sana, tapi dia mau berjemaat di sini gitu, ikut pemuda profesi gitu misalnya. Janganlah. Gimana tuh? Kalau jadi jemaat itu ada anunya nggak sih? Ada standar. Iya. Atau nggak ada ya? Kita semua kan orang-orang berdosa ya. Iya. Dan kita berharap gereja menjadi satu komunitas kita untuk membuat kita maju lebih baik. Nah,
di dalam 1 Korintus Paulus, ini boleh Stephen bacakan ya. Iya. 1 Korintus pasal 5 mulai ayat 9 sampai 13. Tapi by the way ini sudah hampir 1 jam ya kita ngomong, nggak kerasa ya, nggak apa-apa lah. Iya. Nanti yang ngedit agak kita bebani sedikit. Semangat yang Nanti ngedit. kita Semangat yang itu. kasih es teh manis lah. Iya, saya baca ya 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Pelan-pelan ya. Iya, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu Oke. supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Oke, jangan bergaul dengan orang-orang cabul ya. Iya. Paulus mengatakan itu. Padahal tadi kita punya satu premis, Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Iya. Oke, tapi lanjut. Yang aku maksudkan Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada Yes, umumnya. bukan semua orang cabul di luar, Iya, tetapi dari dunia ini Iya. atau dengan semua orang kikir dan penipu atau Oke. dengan semua penyembah berhala. bukan itu maksudnya. Karena jika demikian, Sebentar, berarti kalau Paulus mengatakan begitu, berarti sebenarnya boleh bergaul dengan mereka kan? iya boleh. Kan jangan bergaul dengan orang cabul, tapi yang aku maksud bukan semua orang itu. Iya. Ya, artinya boleh bergaul dengan mereka. Nah, Karena jika demikian kamu Oke. harus meninggalkan dunia ini. oke. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Oke, yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Siapa saudara-saudara orang itu? Seiman. Sesama orang Kristen. Hmm. Kalau orang-orang itu sudah sesama orang Kristen, lanjut, Adalah orang cabul, dia kikir, tetap cabul. Kikir, penyembah berhala, oke, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah sekali-kali kamu makan bersama-sama. Oke. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka Mm-mm. yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mm-mm. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Oke. Berarti Paulus menetapkan satu garis lurus. Kita yang di dalam harus punya standar lebih tinggi daripada orang di luar. Saya tukang fitnah. Orang lain tukang tipu. Tapi ketika kita masuk ke dalam gereja, kita harus berusaha mematikan itu. Tidak boleh kita hidup, misalnya saya jual properti gitu ya. Saya jadi jemaat, saya jual properti. Masih suka nipu orang kiri kanan. Kalau itu adalah kegiatan saya sehari-hari, cabul, kemudian apa dan segala macam, dan saya jadikan itu sebagai kegiatan rutin saya, orang seperti itu harus ekskomunikasikan atau dikucilkan diasingkan dari tengah-tengah jemaat. Karena dosa yang diaktualkan dan dia membiasakan diri itu di dalam jemaat, itu nantinya akan merusak tubuh Kristus. Tapi kita di luar gereja, orang-orang non-Kristen, yang seperti itu, kita duduk sama mereka. Karena kalau kita mau memenangkan mereka, mereka juga harus mengenal siapa kita. Nah, sedangkan orang yang di dalam, mereka sudah tahu kebenaran, tapi sudah dinasihati. Artinya ini sudah melalui proses ya. Dia sudah ketemu majelis, ketemu hamba Tuhan, dinasehati, didoakan, sudah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi tindakannya masih terus seperti itu, cabul terus, masih melakukan tindakan LGBT dan seterusnya. Dan mungkin nggak bergumul untuk Tidak menunjukkan tanda-tanda dia mengalami pengudusan itu, dan dia masih mau seperti itu. Orang yang seperti itu harus diasingkan. Ya udah, keluarkan. Gitu. Itu untuk saudara. Jadi memang Paulus menetapkan standar untuk orang Kristen harus punya moralitas lebih tinggi daripada orang-orang di luar. Nah, walaupun ini nanti kalau kita lihat dari sisi negatif, oh berarti orang Kristen munafik. Gitu. Kita padahal di dalamnya kayak gini, tapi ketika di ini sok suci. Ya. Kita berdosa ya. Hari ini kita berdosa ya. Seminggu ini kita berdosa. Tapi kita menyesal dengan dosa kita. Betul ya? Sehingga kita tidak mau orang lain tahu. Kita tidak mau orang lain tahu bukan berarti kita munafik. Tapi kita betul-betul malu dengan itu. Kita betul-betul menyesal dengan itu. Dan kita
Ketika kita berdoa, kita tunduk kepada Tuhan, berlutut meminta ampunan daripada Tuhan. Nah, kalau seperti itu bukan lagi munafik. Tapi memang kita sedang berjuang mematikan daging kita. Tapi kalau orang-orang yang tadi sedangkan itu, mereka kan tidak merasa itu. Mereka tidak berjuang sama sekali. Mereka tidak ngapa-ngapain dan mereka mengaktualkan itu, ya itu yang harus diasingkan. Sekarang pertanyaannya, orang-orang itu boleh melayani atau tidak? Orang-orang yang sudah berjuang keras, mereka datang ke Kak Arumi, Kak doakan aku Kak, gitu. Datang ke Steven, Kok Steven tolong temenin aku pengen punya kakak rohani supaya ngingatkan aku terus, gitu. WA sama Lovina, aku nih harus gini, tolong bla bla bla. Dan dia setiap hari menunjukkan tanda-tanda bahwa memang dia bergumul dengan itu. Atau orang yang lain yang tadi suka fitnah, setiap hari dia bergumul juga dengan fitnahnya dia. Orang yang lain yang suka dengan istri orang, misalnya jatuh cinta kepada seperti itu kejadian ya, bisa kejadian gitu. Tapi dia bergumul untuk mematikan itu. Nah, keempat orang ini dikasih pelayanan enggak? Kalau dari aku sendiri, karena mereka sudah bergumul, mungkin harus dilihat dulu perkembangannya. Oke. Kalau mereka sungguh-sungguh, kasihlah pelayanan. Oke. Kalau Lovina? Ini pertanyaan etis ya sebetulnya ya. Bukan hitam putih. Mungkin kita punya pandangan yang berbeda dengan Bapak Ibu Majelis. Halo. Yang nanti boleh, selama tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Oke. Tadi ada 4 orang ya. 4 orang itu. Tambah satu lagi namanya Evangelis Neno. Tambah satu lagi namanya Steven. Tambah lagi satu lagi namanya Lovina. Kita semua orang berdosa yang sedang bergumul dengan itu semua. Ya, tidak ada yang suci di tengah-tengah kita. Ya, kita berusaha mematikan dosa-dosa kita yang berbeda dengan dosa mereka. Gitu. Kalau saya ditanya, kalau kita seperti itu, silakan. Gitu. Dengan segala macam catatan yang sudah kita bicarakan tadi. Gitu. Wah, sangat. Pas sudah sampai kesimpulan tuh agak lega gitu. Karena tadi tuh kayak aduh bisa gak ya, mau bilang bisa nanti. Terus siapa tahu siapa, yaitu majelis lihat ayo kamu kayak gini gitu. Oke. Tapi maksudnya tentu dari pembicaraan kita kan apa ya? Meskipun kita tadi bahas tentang mereka mungkin harus bergumul dulu dan lain sebagainya. Tentu kita tahu itu bukan hal yang mudah. Ya kan? Ya. Jadi apa ya? Maksudnya selama isi podcast ini tidak ada maksud untuk mengecilkan kayak, wah kamu kan harusnya bertobat, kamu kan harusnya berubah kalau misalnya kamu memang sudah percaya. Tapi kita juga sama-sama memahami bahwa buat beralih dari sana ke yang lebih baik itu juga perlu usaha yang panjang dan sulit. Betul. Ingat pembukaan khotbah saya kemarin antara ayam dengan elang. Ya. Kita semua elang yang sudah diperbaharui dari ayam. Ayam tidak bisa terbang, tapi elang bisa. Manusia lama akan tidak memungkinkan dia untuk mematikan itu semua, tapi manusia baru mampu. Gitu. Tidak mudah, memang, tapi mampu. Tetapi kita ditolong oleh Roh Kudus. Betul. Sip. Oke. Karena daripada seluruh perangkat kita meledak dan editornya marah-marah. Betul. Jadi mungkin awalnya ada closing statement dari Kak Melan. Ya, closing statementnya mungkin tidak panjang-panjang. Jadi kita semua orang-orang berdosa. Dosa kita dengan dosa mereka itu berbeda. Tapi kita semua adalah orang-orang yang berjuang untuk mematikan dosa dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi
mari kita sama-sama mengakui semua dosa-dosa kita. Untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk melawan ke LGBT-an di dalam dirinya, itu kita juga terus doakan. Teman-teman butuh komunitas yang bisa membangun dan mendoakan, ya, sehingga teman-teman bisa keluar dari hal-hal yang seperti itu. Tuhan memberkati. Sip. Oke. Kalau gitu, see you on next episode ya, teman-teman. Ditunggu. Dan juga barangkali ada ini topik-topik yang mungkin viral gitu ya. Terus kita kudet-kudet ketinggalan, teman-teman boleh DM kita di @ecclesiafamily atau kontak salah satu pengurus juga boleh. Dan ya, dengan Instagram di bawah ini dan juga mungkin grup di bawah ini, nomor HP di bawah ini, silakan dihubungi. Dan oh ya, yang penting kolom komentar YouTube boleh. Kalau misalnya mungkin takut namanya terumbar, silakan bikin akun baru. Second account. Dan juga second account, betul. Dan juga bisa komen dan sampaikan tanggapan semuanya, kita feel free sama-sama belajar di tempat ini. Oke, kalau gitu see you on next episode. Bye bye Yuta. Bye-bye, Yuta. Situ. Oh iya, Bye-bye, Yuta. boleh nggak diulang ininya?